Halo, selamat sore Bapak Ibu Guru, penabur Depok. Saat ini saya membuat tutorial bagaimana cara kita membuat ulangan online atau tugas atau latihan soal, sehingga Anda bisa mengerjakan dimanapun. Kalau kemarin kan kita baru membuat question bank atau bank soalnya saja. Nah, bagaimana kita menggunakan bank soal yang sudah kita buat itu, supaya anak bisa mengerjakannya secara online. Pertama, kita masukkan dulu alamat website SMK Penabur Depok, ada smpkdepok.ppkpenabur.sch.id. Ketika kita tinggal enter saja. Nah, kemudian kita login menggunakan username dan password. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu pilihnya selalu di course. Di course ini sekali lagi tampilannya sedikit berbeda dengan punya saya. Kalau tampilan punya Bapak Ibu harusnya di sebelah kiri sini isinya hanya mata pelajaran punya Bapak Ibu saja. Nah, silahkan pilih mata pelajarannya apa. Silahkan pilih. Sekarang saya pilih mata pelajaran biologi. Jadi klik aja biologi 9. Nah, kemudian sudah masuk seperti ini. Biasanya di sini kalau tampilan punya Bapak Ibu itu ada topiknya banyak banget. Nah, buat ngeditnya harus sebelah kanan ini ada tanda seperti ini, diklik, kemudian pilih turn editing on supaya kita bisa ngedit. Nah, setelah muncul seperti ini, klik add an activity or resource. Add an activity or resource ini diklik saja. Nah, di sini akan muncul. Nah, sekarang kita akan latihan dulu membuat soal ulangan online yang bisa dikerjakan di rumah atau dimanapun. Atau di sekolah juga bisa, harus menggunakan laptop. Pertama kita pilih quiz, diklik quiz, kemudian add. Nah, kemudian kita tambahkan namanya, misalkan di sini ulangan atau TO juga bisa. Tryout biologi 1 misalkan. Deskripsi ini bisa diisi dengan yang menggambarkan tentang soal Bapak Ibu. Misalkan jumlah soalnya ada berapa, kemudian ada selain jumlah soal, ada tipe soalnya, pilihan ganda atau esai, waktu mengerjakan, kemudian bisa ditambahkan juga kapan soal ini dapat mulai dikerjakan. Misalkan soal ini akan bisa mulai dikerjakan misalkan besok jam 10 atau besok jam 8 malam. Nah, itu bisa ditulis juga di sini. Jangan lupa di display deskripsi on course page ya, supaya deskripsi yang sudah kita ketik di sini itu bisa muncul. Kemudian di timing. Timing ini adalah kapan kuis ini akan bisa dikerjakan siswa. Open the quiz. Jadi kapan di enable dulu, klik. Kapan tanggal anak itu bisa mengerjakan. Misalkan dia akan mengerjakannya tanggal 20, enggak masalah. Jadi sebelum tanggal 20 dan jam di sini jam, misalnya saya ubah jamnya jadi jam 8.00. Sebelum tanggal 20 jam 8, soal ini anak nggak akan bisa membuka soalnya. Meskipun soalnya ada di situ, anak nggak akan pernah bisa. Tapi setelah tanggal 20 akan bisa dibuka oleh anak-anak. Tapi tanggal 20 jam 8, jam 7 juga belum bisa. Kemudian di sini klik enable lagi untuk close the quiz. Misalkan close the quiz-nya di tanggal 20 juga. Cuman jamnya saya ganti jam 9 malam misalkan. Jam 9 malam. Nah, di sini time limitnya kita enable itu berapa menit waktu anak untuk mengerjakan maksimal. Misalkan saya kasih waktu 60 menit. Saya kasih waktu 60 menit berarti anak hanya bisa mengerjakan dalam waktu 60 menit. Nah, open the quiz sama close the quiz ini bedanya apa? Jadi open the quiz ini saya tulis jam 8, close the quiz itu jam 9 malam. Ini jam 8 pagi opennya. Jadi anak ngerjakan jam 10 pagi pun bisa, jam 3 sore bisa, 4 sore bisa, 5 sore bisa, 7 malam bisa, 8 malam bisa. Yang jelas waktunya akan sama ketika mengerjakan, waktunya 60 menit. Kecuali dia membuka kuisnya itu jam setengah 9. Ya enggak, dia akan punya waktu cuma 30 menit. Karena jam 9 otomatis akan tertutup. Nggak akan bisa jam setengah 10. Nah, diturunkan grade. Nah, grade ini anak bisa mengerjakannya sekali atau 2 kali. Ya kan anak bisa mengerjakan 2 kali, klik aja 2 kali. Di sini diambil nilai tertinggi bisa. Tapi kalau ulangan kan bisa cuma sekali, ya udah anak hanya bisa mengerjakan sekali. Nah, itu diturunkan lagi. Di sini sudah tidak ada pengaturan lagi.
tinggal di save and display. Nah, setelah save and display akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu edit quiznya aja. Edit quiz. Nah, di sebelah kanan ini ada tulisan add. Klik aja add-nya. Nah, from question bank artinya kita mengambil soal-soal dari question bank. Nah, Bapak Ibu masih ingatkan kemarin kita sudah membuat soal di question bank. Nah, tinggal dipilih sesuai kelasnya. Kalau Bapak Ibu bikin soalnya di kelas 7 mau dipakai buat kelas 9 ya nggak bisa. Harus Bapak Ibu pindahkan dulu soal tersebut. Nah, ini saya ambil dari kelas 9. Saya membuat soal misalkan tentang genetika. Ini saya punya 20 soal genetika. Nah, saya klik saja. Kemudian diklik yang bagian sini. Select question sini. Ini diklik, maka semua soal akan terchecklist dan semua soal akan masuk. Tinggal add selected question to the quiz. Oke. Nah, ini di angka ini total of mark itu 20, berarti ada 20 soal di sini. Total of mark ini. Kemudian shuffle ini apa? Shuffle ini untuk diklik saja tanda checklist. Shuffle ini untuk mengacak soal. Jadi soalnya akan teracak semua dan nggak cuma soal yang teracak, pilihan gandanya pun teracak. Misalkan A jadi E, ya kan anak punya soal yang sama, cuman pilihan gandanya mungkin yang satu A, yang satu di C, misalkan seperti itu. Ya, kalau ini sudah, jangan lupa di save. Nah, kalau sudah di save, ya sudah, ini sudah selesai. Jadi anak akan mengerjakan jam tersebut. Kita cek di biologi kelas 9, apakah sudah ada. Nah, sudah ada tryout biologi. Ini anak baru bisa bukanya besok. Kalau kita mau coba juga bisa. Kita cek-cek. Nah, di sini. Ini tadi deskripsinya, jumlah soalnya berapa, tipenya, waktunya, kapan mengerjakan. Ini preview quiz. Tinggal start. Nah, di sini ada 20 soal. Nah, waktu mengerjakannya di sini ada 60 menit. Semua anak sama. Tinggal diisi next terus. Begitu. Jadi hanya sekian untuk membuat soal secara untuk membuat ulangan secara online. Terima kasih.